Orang belum direkod. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi Bapak Soeharto pada tahun 1966 sampai 1984. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai presentasi, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Faizatul Aldiniah dengan NIM 23040730015 dan teman saya. Dava Aksan Cayaningrat 230407300001. Saya Tiara Yendrawati dengan NIM 2304073.006. Saya Ajeng Lestari Ningrum dengan NIM 2304073.009. Saya Vika Sasabila Putri dengan NIM 230407314. Saya Lalik Devinasti dengan NIM 23040730038. Baik, kebijakan ekonomi Bapak Soeharto pada tahun 1966 sampai 1984 mencakup Repalitas 1 sampai 3, kerjasama Indonesia dengan IMF, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, pemulihan ekonomi, dan kondisi ekonomi pada tahun 1974. Pada Repalitas 1 sampai 3 akan dijelaskan oleh Ajeng dan Kak Tiara Ayu. Dipersilahkan. Repelita 1, yaitu periode tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Di sini kami akan membahas 3 poin. Yang pertama, titik berat Repelita 1, yaitu pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. Yang kedua, sasaran Repelita 1, yaitu pada sektor pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Yang selanjutnya adalah tujuan Repelita 1, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus mematakan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Dalam Repelita 1, terjadi peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari. Terjadi pada tanggal 15 sampai 16 Januari 1974. Menuntut Jepang tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia. Pada peristiwa Malari akan dijelaskan lebih lanjut pada materi kondisi perekonomian Indonesia tahun 1974. Repelita 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk Repelita 2. Repelita 2 adalah program pembangunan nasional Indonesia yang dilaksanakan pada 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Program Repelita 2 ini merupakan kelanjutan dari program Repelita 1 yang dilaksanakan pada tahun 1969 sampai 1974. Titik berat Repelita 2 ini yaitu untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan dasar pertumbuhan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku siap pakai. Kemudian selanjutnya, sasaran Repelita 2 ini meliputi sandang pangan, perluasan kesempatan kerja, menyejahterakan rakyat, pemerataan sarana dan prasarana. Selanjutnya, tentang tujuan Repelita 2 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan melalui transmigrasi di berbagai pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Yang terakhir mengenai kebijakan Repelita 2, yang pertama prioritas pembangunan infrastruktur, yang kedua pengembangan sektor pertanian, yang ketiga peningkatan investasi dalam sektor industri, yang keempat pengembangan sektor pertambangan dan energi, dan yang terakhir peningkatan akses layanan dasar. Untuk Repelita 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Repelita 3 atau Rencana Pembangunan 5 tahun 3 periode 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pertama, titik berat Repelita 3, yaitu sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang selanjutnya. Sasaran Repelita 3 adalah menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
Pertumbuhan perekonomian pada periode ini dihambat oleh resesi dunia yang belum juga berakhir. Sementara itu, nampak ada kecenderungan harga minyak yang semakin menurun, khususnya pada tahun-tahun terakhir Repelita 3. Menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, usaha pemerintah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, baik dari penggalangan ekspor maupun pajak-pajak dalam negeri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian di sini ada kerjasama IMF atau International Monetary Fund dan Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia resmi bergabung lagi menjadi anggota IMF pada tanggal 23 Februari 1967 setelah resmi keluar pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dilatar belakangi oleh merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tidak dapat dibendung sendiri. Kemudian IMF mendominasi Indonesia dengan imperialisasi globalisasi, yaitu berupa jebakan hutang luar negeri yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. IMF atau International Monetary Fund itu mempunyai peranan penting terhadap pengambilan keputusan setiap kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru, dan Indonesia harus mengikuti persyaratan dari IMF. Selanjutnya. Pada masa Orde Baru, Indonesia memiliki hutang terhadap IMF pada tahun 1968 sampai pada tahun 1974 dalam berbentuk standby arrangement. Nah, ini mempunyai efek yaitu berupa para kreditor menjadi leluasa untuk menyetir ataupun menekan kebijakan pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah privatisasi BUMN. Nah, di sini salah satu privatisasi BUMN diantaranya adalah PDAM, Pertamina, dan PLN. Kemudian dalam kebijakan politik Indonesia, IMF mengintervensi para elit politik Indonesia untuk melegalkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMA dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dalam kurung UU PMMDN dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan para investor asing di Indonesia. Kegagalan bantuan IMF ini membuat masalah politik hingga kerusuhan besar yang berbuntut sampai turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA. Jadi, PMA ini menjadi model pembangunan di Indonesia yang berlandaskan trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan juga stabilitas nasional. Yang pertama, penetapan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA oleh Presiden Soeharto. Yang kedua, kemudahan dan keringanan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, penetapan peraturan PMA ini ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi kerjasama dengan negara maju. Yang keempat, penanaman modal asing berfokus pada industri manufaktur. Kemudian yang terakhir, perusahaannya menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu Freeport Sulphur Incorporated di Papua dan juga Inco Corporation di Sulawesi Selatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada pemulihan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi yang signifikan setelah periode ketidakstabilan. Langkah-langkah kunci mencakup kebijakan stabilisasi ekonomi untuk mengatasi inflasi. Pemerintah Bapak Soeharto menerapkan kebijakan moneter dan fiskal untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi. Ini mencakup pengawasan ketat terhadap jumlah uang yang beredar dan pengendalian anggaran untuk menjaga inflasi agar tetap rendah. Kemudian pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan. Investasi besar dilakukan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jaringan transportasi, pelabuhan, energi. Ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dorongan pada investasi asing. Pada pemerintahan Bapak Soeharto mendorong investasi asing dengan memberikan insentif kepada perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperluas sektor ekonomi dan membantu pertumbuhan industri di negara tersebut. Dan yang terakhir adalah pencapaian swasembada pangan. Program swasembada pangan menjadi fokus utama dengan mendorong produksi pangan dalam negeri untuk mencapai kemandirian dan memenuhi kebutuhan pangan penduduk.
Meskipun banyak keberhasilan dicapai dalam aspek pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, periode ini juga dikritik karena adanya korupsi yang meluas dan ketidaksetaraan ekonomi yang semakin meningkat. Pasca jatuhnya Bapak Soeharto pada tahun 1998, terungkapnya masalah korupsi dan ketidaksosialan menjadi sorotan utama dalam sejarah ekonomi Indonesia. Dan kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Kondisi perekonomian Indonesia tahun 1974. Pertama, periode Repelita 2, harga minyak bumi meningkat yang kemudian meningkatkan dana pembangunan atau terjadinya fase oil boom. Yang kedua, pada 15 November 1978 terjadi devaluasi rupiah dari Rp415 menjadi Rp625. Yang ketiga, pembangunan berwawasan ruang dengan membentuk wilayah pembangunan. Yang keempat, terjadinya target pertumbuhan 7,5%. Kelima, krisis Pertamina yang tidak mampu melunasi hutang jangka pendek. Yang keenam, terjadinya krisis beras akibat musim kemarau panjang. Pada 15 Januari 1974, terjadi peristiwa Malari, yaitu demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan yang terjadi di Jakarta, yang disebabkan oleh, pertama, rencana kedatangan Tanaka Kakuei, Perdana Menteri Jepang ke Indonesia untuk melakukan investasi. Yang kedua, penolakan para mahasiswa terhadap investasi asing yang memberi peluang kepada pemerintah untuk melakukan korupsi. Pada akhir peristiwa tersebut mengakibatkan terbitnya kebijakan yang menguntungkan pihak pribumi. Jadi kesimpulannya, kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966 sampai 1984 meliputi yang pertama, itu yaitu rencana pembangunan 5 tahun 1 sampai dengan 3. Tahap pertama, pembangunan bidang pertanian. Tahap kedua, pengembangan bidang pertanian. Tahap ketiga, swasembada pangan dan peningkatan industri. Yang kedua, membangun kerjasama Indonesia dengan IMF. Indonesia bergabung kembali dengan IMF pada tanggal 23 Februari 1997. IMF memiliki peran besar dalam intervensi kebijakan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, penetapan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yaitu penetapan UU Nomor 1 Tahun 1997 tentang penanaman modal asing. Penetapan UU ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan menjalin kerjasama dengan negara maju. Yang keempat ada pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dengan kebijakan stabilisasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, investasi asing, dan swasembada pangan. Yang terakhir, kondisi ekonomi tahun 1974, yaitu terjadi peningkatan harga minyak, pembangunan berwawasan ruang, krisis Pertamina, dan juga krisis beras akibat kemarau panjang. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, Cakep. dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.